Halo Sobat LN, selamat datang di channel Lagi Nganggur. Saya doakan kalian dalam keadaan sehat dan hati yang selalu bahagia. Jangan lupa subscribe, like dan komen supaya tidak ketinggalan update film-film keren lainnya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Tomorrow War. Sebuah film yang menceritakan tentang perjuangan manusia di bumi yang menghadapi serangan alien di masa depan. Gak pakai lama, langsung aja kita simak ceritanya. Film berawal di akhir tahun 2022. Terlihat seorang bapak yang bernama Dan Forrester, yang terlihat baru tiba dari bepergian. Ia merupakan seorang guru biologi yang juga merupakan mantan militer. Secara kebetulan ia juga sedang menanti kabar penerimaan karyawan di sebuah laboratorium penelitian militer. Di dalam rumah ternyata sedang ada sebuah perayaan Natal. Di sana ada anak perempuannya yang bernama Muri dan seorang istrinya. Terlihat di sana banyak orang yang menari, menyanyi dan bersenang-senang. Dan berkata pada istrinya bahwa dia akan pergi lagi di sore harinya. Tak lama kemudian, dia pun pergi lagi. Sebelum masuk ke dalam mobil dan menerima telepon yang mengabarkan bahwa lamaran pekerjaannya ditolak oleh perusahaan yang dia lamar. Ia pun tak jadi pergi dan kembali ke dalam rumah. Di dalam rumah Dan duduk bersama Muri di sebuah sofa sambil menonton pertandingan sepak bola. Muri mulai menghibur ayahnya yang wajahnya terlihat sedih. Ketika mereka asik menonton pertandingan bola, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh munculnya sebuah sinar di tengah lapangan bola yang ternyata adalah sebuah gerbang waktu. Dari gerbang waktu itu, kemudian muncullah puluhan tentara bersenjata yang menuju lapangan bola. Sang komandan pun keluar dan berkata bahwa ia merupakan tentara dari 30 tahun yang akan datang. Mereka datang untuk meminta bantuan melawan alien yang menyerang bumi di masa depan. Dan telah diperkirakan bahwa 11 bulan mendatang mereka akan kalah dan manusia akan punah. Sontak, para penonton di stadion maupun di televisi dibuat kaget oleh kejadian itu. We need you to fight. Militer di seluruh dunia pun langsung mempersiapkan pasukannya untuk diberangkatkan ke masa depan dengan tujuan membantu mereka. Akan tetapi tidak semua manusia bisa dikirim ke masa depan. Hanya mereka yang memenuhi syarat yang bisa berangkat. Mereka harus melalui beberapa ujian untuk bisa berangkat ke masa depan. We'll be anxiously awaiting their return. 7 days later, those hopes were dashed. Sementara manusia yang bisa selamat kembali ke masa asalnya hanya sekitar 20%. Untuk menyiasati itu, semua negara mewajibkan wajib militer kepada masyarakat sipil. Semua warga negara mengikuti wajib militer untuk dikirim ke masa depan. Scene berpindah ke kelas di mana Dan mengajar. Terlihat para murid tidak ada yang semangat. Mereka berkata bahwa tidak semangat belajar karena mereka juga akan punah karena kedatangan alien. Hanya terlihat satu murid bernama Martin yang bersemangat belajar. Martin merupakan murid yang tertarik mendalami gunung berapi purba. Dan terus menyemangati mereka dan berkata bahwa ilmu yang akan membuat mereka menang melawan alien. I know, you guys are speechless. Important. So we need to focus up. Tak lama kemudian, Dan menerima pesan yang mengatakan bahwa ia harus segera menghadap untuk mengikuti wajib militer. Dan pun mengikuti serangkaian ujian untuk mengetahui apakah ia memenuhi syarat untuk pergi ke masa depan. Bite your finger off. I didn't know you needed a birth certificate. It's not required, however, if Dan ternyata hasil ujian Dan sesuai dengan yang mereka butuhkan. Dengan begitu Dan diberikan semacam alat di tangannya yang berfungsi sebagai alat pelacak. Jika Dan kabur maka akan ketahuan oleh alat itu dan hukumannya adalah penjara. advice will result in your imprisonment. Setelah urusannya di markas militer selesai, Dan langsung menuju ke kantor istrinya. Di sana ia bercerita bahwa terpilih untuk mengikuti wajib militer. Sang istri pun kaget dan merencanakan untuk kabur. Ia juga menyuruh Dan untuk meminta pertolongan ayahnya yang merupakan seorang mekanik handal untuk melepas alat pelacak di tangannya. Sedangkan hubungan Dan dengan ayahnya dari dulu kuranglah baik karena Dan dan ibunya ditinggalkan begitu saja. Akhirnya dengan berat hati Dan menuju ke rumah ayahnya. Sesampainya di sana Dan menceritakan maksud kedatangannya.
Dan belum sempat alat pelacaknya dilepas, Dan malah ribut dengan ayahnya karena teringat masa lalunya. Karena kesal dan gengsi, Dan memutuskan pulang dan tidak jadi melepas alat pelacaknya. The government, you? Sesampainya di rumah terlihat istri Dan sedang beres-beres untuk bersiap kabur. Lalu Dan menceritakan bahwa ia tidak jadi melepas gelang pelacaknya. Dan ia berniat untuk menyelesaikan misi ini. Beberapa hari kemudian, tibalah hari keberangkatan Dan. Kemudian Dan berpamitan dengan anak dan istrinya. Para pasukan itu dikumpulkan di suatu tempat untuk mendengarkan arahan dari komandan. Sang komandan mengatakan bahwa kelemahan alien terletak pada leher dan perutnya. Mereka pun dibekali dengan senjata yang canggih. Sedangkan untuk misinya sendiri berlangsung selama 7 hari. Jika di hari ke-7 mereka masih hidup, dimanapun mereka berada pasti alat pelacak itu akan membawanya kembali ke masa awalnya. Will be complete. Di tempat ini Dan berkenalan dengan teman barunya yang bernama Charlie dan juga Dorian. Sang komandan melanjutkan ceritanya bahwa makhluk yang disebut White Spike atau paku putih ini akan berhibernasi 1 kali dalam seminggu. Jadi saat itulah waktu yang tepat untuk menyerang dan melumpuhkan alien. Event, we'd still be jumping lab rats. Now Saat keberangkatan pun tiba. Mereka berbaris rapi untuk bersiap melakukan teleportasi ke masa 30 tahun mendatang. Di tengah perjalanan, sempat terjadi kendala pada mesin waktunya. Hal ini menyebabkan beberapa orang mendarat dari ketinggian yang jauh dari permukaan tanah. Beruntungnya, Dan teman-temannya terjatuh tepat di atas air. Mereka segera bergegas keluar dari air dan menuju ke atas gedung. Dari atas gedung nampak kondisi kota yang sudah porak-poranda dikerjain sama kelompok alien. Tak lama kemudian, Dan mendapat telepon dari komandan perang masa depan. Mereka diminta untuk menyelamatkan para ilmuwan yang selamat dan terjebak di laboratorium. Dengan latar belakang yang dimiliki Dan sebagai seorang tentara, Dan cukup yakin menjadi seorang pemimpin tim. Rescue mission. it's combat search and rescue our destination. Mereka pun berangkat ke gedung laboratorium. Setelah sampai di laboratorium, Dorian menemukan sebuah cakar alien yang rencananya akan dijadikan gantungan kunci. Kemudian mereka mengetahui bahwa semua ilmuwan di sana telah tewas dihabisi oleh kelompok alien. Alhasil komandan memerintahkan mereka untuk menyelamatkan sebuah ramuan serum di dalam laboratorium itu. How many are we looking at? Got him. Right, ready to extract. Setelah mendapatkannya, mereka pun harus membawanya keluar dengan selamat untuk diserahkan kepada sang komandan. Ketika menuruni beberapa anak tangga, pergerakan mereka diketahui oleh para alien. Dengan seketika para alien langsung menyerang mereka dengan ganas. Kelompok Dan terus menembaki alien itu, tetapi para alien memiliki kulit yang tebal dan sulit ditembus oleh peluru Dan. Akhirnya, mereka menembak perut dan leher karena itulah titik lemah alien yang bisa ditembus oleh peluru mereka. Dari kejadian ini, beberapa kawan Dan terbunuh oleh serangan alien tersebut. Dan berapa orang sisanya berhasil selamat keluar dari gedung. Tetapi keadaan di luar gedung justru semakin buruk. Jumlah alien yang semakin banyak membuat mereka terus berperang melawannya. Mereka menembak sambil terus berlari mengejar waktu. Karena tak lama lagi, pasukan udara akan menjatuhkan bom untuk membasmi alien di daerah itu. Dari beberapa orang kelompok Dan yang dikirim, hanya tersisa beberapa orang saja yang selamat dari kejadian ini. Scene berpindah ke sebuah rumah sakit. Di sana terlihat Dan, Charlie dan Dorian selamat dari kejadian itu dan sedang mendapat perawatan. Tak lama setelah itu, Dan diutus untuk menemui komandan di tempat itu yang bernama Murray Forrester. Ternyata sang komandan wanita itu adalah putri Dan sendiri. Di masa depan Murray adalah seorang komandan wanita yang tangguh dan juga cerdas. Dan pun bangga melihat putrinya di masa depan. Lalu Murray pun meminta Dan untuk membantu menyelamatkan populasi manusia. Murray pun mengajak Dan ke suatu tempat. Di sana ia menunjukkan kepada ayahnya perihal alien betina. She's very aggressive and much more rare. Karena alien betina merupakan penyebab meledaknya populasi alien yang sangat pesat.
Ia menjelaskan bahwa jika alien betina tertangkap maka ia akan meneliti alien tersebut untuk mencari formula yang tepat untuk membunuhnya. Singkat cerita. Dan, Muri serta ditemani oleh beberapa prajurit pun berangkat ke sarang alien betina tersebut. Di tengah perjalanan, Muri bercerita mengenai awal mula kedatangan alien di bumi. Saat itu negara Rusia merupakan negara pertama yang diserang oleh alien. Hanya butuh waktu 3 tahun untuk alien dapat berkembang pesat serta menguasai seluruh permukaan bumi. So that I die in 7 years. Sesampainya di sarang alien betina, terlihat beberapa prajurit yang telah berjaga di sana. Di beberapa tempat terlihat api yang membakar area tersebut yang sengaja dibakar untuk menggiring alien tersebut ke suatu tempat. Tak lama, para prajurit pun berhadapan dengan alien tersebut. Karena tangguhnya alien itu, prajurit di sana pun dibuat kewalahan. Melihat hal itu, Muri pun turun untuk memberikan bantuan. Di dalam sarang, alien itu mengamuk dan melawan siapapun yang ada di sana. Dan pun memutuskan untuk turun membantu putrinya yang sedang dalam bahaya. Pada saat itu, alien lain pun berdatangan untuk melindungi alien betina. Akhirnya, dengan segala upaya dan kerja sama yang baik, alien tersebut berhasil tertangkap dan dimasukkan ke dalam sebuah sangkar. Mereka pun membawanya dengan helikopter. Para prajurit yang lain pun juga kabur sambil menembaki alien yang terus berdatangan. Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah markas militer untuk melakukan penelitian terhadap alien betina itu. Alien betina tersebut telah dibius dan diikat untuk persiapan dilakukannya penelitian. Di sana Muri yang bertugas sebagai peneliti didampingi oleh ayahnya selama melakukan tugasnya. Penelitian pun berlangsung berkali-kali dengan berbagai kegagalan yang mereka hadapi. Karena kegigihan dan kecerdasannya, Muri tidak pernah menyerah dan terus melakukan penelitian itu. Di saat itu dan teringat akan waktunya di masa depan yang hanya tersisa sedikit lagi. Muri pun mengatakan pada Den, jika formulanya berhasil ia temukan. Ia meminta ayahnya untuk membawa formula tersebut ke masa lalu dan memproduksinya secara massal untuk mengatasi alien lebih awal. Benar saja, Muri pun berhasil menemukan formula pembasmi alien. Tetapi, secara tiba-tiba alien betina itu terbangun dan berteriak memanggil seluruh kawanannya. Seluruh kawanan alien pun mendatangi tempat itu dalam waktu yang singkat. Ribuan alien datang melalui air dan memanjat ke markas militer yang berada di laut lepas. Para prajurit melawan habis-habisan, tetapi jumlah kawanan alien terlalu banyak. Muri dan Den harus berlari untuk menyelamatkan formula yang telah ditemukan. Mereka berlari menuju atap gedung untuk menunggu helikopter menjemput mereka. Sedangkan jalan menuju atap gedung pun tidaklah mudah. Mereka selalu berhadapan dengan alien yang datang terus-menerus. Beberapa orang lainnya terlihat melindungi mesin waktu. Karena itulah satu-satunya alat yang bisa mengembalikan kelompok Den dan formulanya ke masanya. Ketika melawan alien, tiba-tiba Muri terkena tembakan dari para alien. Sedangkan helikopter yang ada di atas gedung tidak bisa menunggu terlalu lama. Akhirnya helikopter itu memutuskan untuk terbang tanpa Den dan kelompoknya. Den pun membopong Muri ke tempat aman. Kebakaran besar terjadi ketika markas militer itu tertabrak oleh sebuah kapal besar. Muri yang telah terluka parah memberikan formulanya kepada ayahnya. Ia menyuruh ayahnya untuk menjaga formulanya dan kembali ke masanya. Ternyata sang alien betina sudah mengetahui lokasi mereka berdua. Ketika hendak menyerang Den dan Muri, pijakan yang digunakan oleh alien itu patah dan miring sehingga alien betina itu terpeleset. Seketika itu, alien tersebut menyeret Muri bersamanya. Sementara Den masih dengan sekuat tenaga menahan Muri. Usaha Den pun sia-sia karena Muri melepaskan tangannya dan jatuh bersama alien betina tersebut. Melihat hal itu, sebagai seorang ayah Den langsung ikut melompat untuk menyelamatkan Muri. Tetapi di waktu bersamaan tibalah waktu di mana Den kembali ke masanya. Akhirnya Den dan kelompoknya kembali ke masanya.
Tibalah mereka di masa sekarang bersama temannya yang berhasil selamat dan mendapat perawatan tim medis. Dan masih menggenggam erat formula itu. Ia meminta kepada Letnan Hart untuk memproduksi masal formula ini. To get it from you, but you wouldn't let us. Let's produce this and send it back. Akan tetapi Letnan Hart mengatakan bahwa hal itu mustahil karena gerbang waktu telah hancur. Mereka sudah tidak bisa ke masa depan lagi. Di antara mereka yang selamat adalah Charlie. Charlie bercerita bahwa ia selamat karena selama ini ia bersembunyi. Setelah melewati masa perawatan, mereka pun diperbolehkan pulang. Dan pun dijemput oleh sang istri dan langsung menuju rumah. Di dalam rumah Dan menemui Muri kecil. Terlihat bahwa Dan bahagia sekali bertemu dengan Muri kecil. Malam harinya Dan bercerita pengalamannya di masa depan. Ia berkata bahwa berjumpa dengan Muri dewasa yang telah menjadi wanita yang hebat. Ia pun bercerita mengenai formula yang tidak bisa diproduksi massal. Mereka pun berdiskusi dari mana asal alien ini datang. Karena di masa depan kedatangan alien ini tidak terdeteksi oleh radar maupun alat lainnya. Mereka tiba-tiba muncul lalu menghancurkan apa yang ada. Setelah berdiskusi, mereka beranggapan bahwa alien ini sudah ada di bumi sebelum tahun 2048. Dan teringat dengan Dorian yang sempat mengambil cakar alien. Dan pun lalu mendatangi Dorian untuk meminta cakar tersebut untuk diteliti. Kemudian mereka berdua menemui Charlie yang juga ilmuwan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai alien ini. Setelah itu diketahui bahwa pada cakar ini terdapat abu vulkanik dari sebuah gunung di China. Mendengar hal itu, Dan teringat pada muridnya yang suka meneliti gunung berapi yaitu Martin. Setelah Martin mendengar penjelasan Dan, Martin menyimpulkan bahwa abu vulkanik yang ada di cakar alien bisa didapatkan dari 3000 tahun yang lalu. Jadi disimpulkan bahwa alien tiba 3000 tahun yang lalu dan terkubur di bawah salju. Dengan melelehnya salju tersebut, para alien dapat keluar dan membuat keonaran di muka bumi. Beberapa saat kemudian Dan menemui seorang menteri untuk menceritakan temuannya. Dan juga meminta tambahan prajurit yang akan dibawanya menuju Rusia. Tetapi sang menteri tidak bisa membantu karena keadaan negara yang belum stabil. Sedangkan mereka tidak bisa memasuki Rusia. Karena Rusia telah menutup perbatasannya dengan negara lain. Akhirnya Dan bertekad menemui ayahnya dan meminta untuk menggunakan pesawat yang dimilikinya. Beruntungnya ayah Dan siap membantu. Esok harinya mereka pun bersiap berangkat ke Rusia. Dan tidak sendiri, melainkan ditemani oleh Letnan Hart dan timnya. Sesampainya di Rusia, mereka menelusuri padang salju untuk mencari lokasi berkumpulnya alien. Mereka berencana untuk membasmi alien sebelum mereka terbangun oleh lelehan salju. Setelah berkeliling mereka akhirnya menemukan lokasi tersebut. Letnan Hart meledakkan tumpukan es untuk membuat jalan masuk. Di dalam gua es bawah tanah, mereka menemukan pesawat luar angkasa yang telah terkubur ribuan tahun. Mereka pun bersepakat memasuki pesawat tersebut. Charlie dan ayah Dan bertugas berjaga di luar pesawat untuk menembak alien yang kabur. Di dalam pesawat mereka menemukan beberapa alien jenis lain. Sedangkan di bagian lain pesawat mereka menemukan bungkusan seperti kepompong yang berisi alien. Ternyata pesawat ini adalah sebuah pengiriman yang terjatuh ke bumi. Gak pakai lama, Dan beserta T-nya langsung menyuntikkan formula yang dimilikinya ke dalam kepompong itu. Seketika setelah disuntik, alien-alien itu langsung roboh dan mati. Kejadian ini memicu alien lain untuk keluar dari kepompongnya. Celakanya, alien tersebut langsung menyerang. Dan timnya berusaha menghentikan mereka dengan menembakinya. Dan hingga tersisa 3 alien yang berhasil keluar dari pesawat. Alien tersebut langsung mendapat perlawanan dari Charlie dan ayah Dan. Meskipun senjata Charlie sempat rusak, tetapi ia berhasil melumpuhkan alien tersebut. Ternyata di dalam pesawat itu terdapat banyak alien yang tidak bisa dilawan menggunakan senapan. Akhirnya mereka memutuskan untuk meledakkan pesawat tersebut.
Dan berhasil keluar dan bertemu dengan Charlie dan ayahnya. Sedangkan ada satu alien yang berhasil kabur yang merupakan alien betina. Mereka lalu mengejarnya dan berhasil ditemukan. Alien betina ini sangatlah kuat. Meski sudah ditembaki tetap saja masih hidup. Pertarungan berlangsung cukup sengit. Mereka menggunakan senjata tangan yang mereka bawa. Ketika alien itu kesakitan, dan berhasil menyuntikkan formula yang ia bawa ke tangan alien tersebut. Tetapi alien itu cukuplah cerdas. Dengan cepat ia memotong tangannya sendiri. Akhirnya Dan mendapat kesempatan untuk menyerang. Dan langsung melakukan serangan ke leher dan perut alien tersebut. Hingga akhirnya Dan memasukkan formula itu ke dalam mulut alien. Alien berina tersebut musnah dan mereka pun berhasil. Di akhir cerita, Dan pulang ke rumahnya untuk menemui keluarganya. Dan juga membawa ayahnya untuk dikenalkan kepada Muri dan istrinya. Hubungan mereka pun menjadi baik dan cerita berakhir. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini. Sampai jumpa di film-film selanjutnya.